Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Hamzah, Stambuk A241 19139. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dasar pada percobaan 2, yaitu hukum 1 dan 3 Newton. Teori dasar pada hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Teori tersebut juga menyebutkan bahwa setiap benda bersifat lembam, artinya benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda diam akan tetap diam, dan ketika benda bergerak cenderung bergerak. Hukum 1 Newton ini juga menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya. Istilahnya untuk itu inersia atau kelembaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum 1 Newton disebut pula dengan istilah hukum kelembaman. Hukum 1 Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Arti dari rumus tersebut, resultan gaya-gaya yang bekerja pada sama dengan 0. Jika resultan gaya sebuah benda sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Pada hukum 2 Newton menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maksud dari hukum tersebut ialah, jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, berarti benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Untuk memahami tersebut, kita bisa lihat contohnya seorang yang sedang melakukan renang. Ketika dia melakukan renang, kaki dan tangan menyala. Seorang perenang itu mendorong ke air ke belakang. Itu disebut sebagai aksi. Sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Hukum 3 Newton ini dapat dirumuskan F sama dengan M kali A. Atau A sama dengan F kali M. Keterangan. Dengan F adalah gaya yang bekerja pada benda. Dan M sama dengan massa benda. A adalah percepatan pada benda. Selanjutnya yaitu alat dan bahan beserta fungsinya pada percobaan 2 ini. Yang pertama itu sistem dinamis Pascal, berfungsi sebagai menghindari penggunaan model mental. Yang kedua itu sensor gerak, digunakan sebagai detektor gerak atau pemberi peringatan. Yang ketiga, sensor gaya revolusi tinggi, berfungsi untuk mengubah gaya beban regangan menjadi resistansi atau hambatan. Yang keempat itu set magnetik bumper, berfungsi sebagai melindungi bagian mesin dan mencegah terjadi kecelakaan pada praktikum. Yang kelima, aksesori pendeteksi gesekan, berfungsi untuk mendeteksi gesekan. Yang keenam, friction tray, berfungsi sebagai alat pengambilan data pada percobaan. Yang ketujuh itu trudge, berfungsi sebagai lintasan hard disk. Yang kedelapan, pengait, berfungsi sebagai alat untuk menggantungkan beban yang akan diangkat. Yang kesembilan itu beban, berfungsi sebagai mengukur nilai sebuah beban tersebut. Yang ke-10, karet gelang, berfungsi menghubungkan antara pengait sensor. Yang ke-11, Pasco Capstone software, berfungsi sebagai pengolah data dan alat praktikum. Yang ke-12, 850 universal interface, fungsinya sebagai penghubung antara sensor gerak. Dan yang terakhir itu Haverpatch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Stambuk A241 19054 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum 1 dan 3 Newton. Yang pertama adalah hukum Newton 1, yang dimana bunyinya adalah
Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, di sini dapat kita rumuskan sebagai delta F sama dengan 0. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita menaiki kendaraan yang awalnya bergerak kemudian direm. Nah, maka badan kita akan terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Dapat dirumuskan dengan delta F sama dengan M dikali A. Contohnya seperti koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik dengan cepat. Selanjutnya fungsi alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama adalah sistem dinamik Paskar. Nah, di sini sistem dinamik Paskar ini berfungsi sebagai kereta yang akan digunakan dalam praktikum. Yang kedua, sensor gerak berfungsi sebagai pendeteksi gerakan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, sensor gaya resolusi tinggi yang mana di sini dia berfungsi sebagai pendeteksi gaya yang dihasilkan dalam proses praktikum. Yang keempat, set magnet bumper berfungsi sebagai alat yang akan menghubungkan alat satu dengan alat yang lain. Yang kelima, hover puck di mana berfungsi sebagai alat yang akan menghasilkan gerak. Yang keenam, aksesori pendeteksi gesekan berfungsi untuk mendeteksi gesekan. Yang ketujuh, friction tray hitam, putih, dan corak berfungsi sebagai beban atau alat yang digunakan dalam hukum Newton kali ini. Yang kedelapan adalah track berfungsi sebagai lintasan percobaan. Dan yang kesembilan adalah pengait, berfungsi untuk mengaitkan alat-alat yang akan digunakan sekaligus. Yang ke-10 adalah beban, di mana beban ini berfungsi untuk sebagai pemberat atau beban dalam proses praktikum. Yang ke-11 adalah karet gelang, di mana berfungsi sebagai pengikat alat. Dan yang ke-12, Pasco Capstone Software berfungsi sebagai alat pengolahan data praktikum. Dan yang ke-13, 850 Universal Interface, di mana berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan Pasco. Nah, contoh percobaan sederhana pada hukum Newton kali ini yang saya ambil seperti berikut, di mana alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah 2 botol dan 1 uang kertas. Nah, proses praktikumnya sendiri itu 2 botol itu diletakkan ada yang di bagian atas dan di bagian bawah, di mana pada pemisahnya itu menggunakan uang kertas sebagai penghalang. Nah, bagaimana pembuktiannya? Ya, kita bisa melihat bahwa kita bisa menarik kertas tersebut dengan cepat, maka botol yang berada di atas dan di bawah itu tidak akan bergerak karena kecepatan yang kita berikan cukup cepat sehingga tidak berpengaruh terhadap benda diam tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam percobaan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Badriansa, Stambuk A241 19103. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan teori mengenai hukum 1 Newton dan hukum 3 Newton beserta penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian hukum Newton. Hukum gerak Newton yaitu menjelaskan hubungan gaya dan gerak yang diakibatkan oleh gaya tersebut. Hukum gerak Newton sendiri terdiri dari hukum kelembaman, yaitu hukum Newton 2 dan hukum aksi reaksi. Nah, di sini bunyi dari hukum Newton 1 dijelaskan bahwa apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Untuk rumusnya sudah terdapat di layar monitor yang dapat kita lihat. Oke, di sini
sudah terdapat satu contoh, yaitu botol yang ditaruh di atas meja. Sesuai dengan bunyi hukum Newton 1, apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam. Hukum Newton 3 di sini menjelaskan jika suatu benda memberi gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain itu akan memberi gaya reaksi yang sama kepada benda awal namun berlawanan arah. Nah, di sini dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contoh dari penerapan hukum Newton 3 yaitu pada benda paku dan palu, di mana palu ini akan memberikan aksi dan paku akan mengalami reaksi. Ketika palu ini akan dipukul terhadap paku, paku akan mengalami reaksi, di mana paku akan masuk ke dalam sebatang kayu. Kemudian fungsi alat dan bahan. Yang pertama yaitu sistem dinamika Pascal sebagai model mental dan sumber bolak-balik. Yang kedua, sensor gerak yang berfungsi sebagai perangkat alarm yang sangat baik dan penting untuk keamanan rumah. Yang ketiga, sensor gaya resolusi tinggi yang berfungsi untuk mengubah gaya, beban, torsi, dan regangan sehingga menjadi sebuah hambatan. Yang keempat, set magnetic bumper yang berfungsi untuk melindungi bagian mesin. Yang kelima, aksesori pendeteksi gesekan, yaitu berfungsi untuk mendeteksi gesekan. Yang keenam, friction tray yang berfungsi untuk pengambilan data. Yang ketujuh, track, di mana track berfungsi sebagai lintasan. Yang kedelapan, pengait, di mana pengait berfungsi untuk mengaitkan benda yang akan diangkat. Kemudian kesembilan, beban, di mana beban berfungsi untuk mengukur massa sebuah benda tersebut. Yang kesepuluh, karet gelang, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pengait sensor. Yang kesebelas, Pasco Capstone software yang berfungsi untuk mengolah data dari alat praktikum. Yang ke-12, 850 Universal Interface yang berfungsi sebagai penghubung sensor gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmila Stambuk A2411959. Bunyi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Definisi tersebut membuat hukum ini juga disebut hukum inersia. Contoh penerapan hukum ini di kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mengendarai sepeda motor. Bunyi hukum Newton 2. Berdasarkan bunyi hukumnya, dapat disimpulkan bahwa gaya benda bertambah jika diberikan gaya dorong yang searah dengan laju benda. Contohnya ketika Anda menggelindingkan bola ke permukaan yang datar. Bunyi hukum 3 Newton. Hukum ini menekankan bahwa ketika setiap ada sebab, maka akan menimbulkan akibat. Contohnya adalah ketika Anda berada dan menimbulkan gaya aksi, maka akan menghasilkan reaksi. Fungsi alat dan bahan. 1. Sistem dinamika Pascal. Fungsinya untuk menghindari penggunaan metal dan menawarkan sumber bolak-balik secara langsung. 2. Sensor gerak, perangkat aturan yang sangat baik dan penting untuk keamanan. 3. Sensor gaya resolusi tinggi untuk mengubah gaya beban torsi dan regangan menjadi resistansi atau hambatan. 4.
Set magnetik bumper berfungsi sebagai melindungi bagian mesin. Aksesori pendeteksi gesekan untuk mendeteksi gesekan. 5. Friction tree, alat pengambilan data. 6. Pengait, untuk mengaitkan benda yang akan diangkat. 7. Beban, untuk mengukur massa benda tersebut. 8. Karet gelang menghubungkan pengait sensor. Pasio capstor, subtower. Mengolah data dari praktikum. ESO universal interface sebagai penghubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Stambuka 241 19449. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum 1 dan 3 Newton. Baik, untuk yang pertama, hukum Newton 1 yaitu berbunyi setiap orang yang akan mempertahankan keadaannya diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dan tetap konstan. Baik, untuk hukum Newton 2 berbunyi perubahan dari gerak berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya arah yang sama dengan garis normal dan titik singgung gaya benda. Untuk sebuah benda dengan massa mengalami gaya resultan besar F akan mengalami percepatan suatu arahnya sama dengan arah gaya dan besar berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Untuk hukum Newton 3 itu berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah yang kebalikan dari arah berkebalikan dari segaris. Baik, untuk fungsi alat dan bahan itu yang pertama, sistem dinamik Pascal berfungsi untuk menghindari penggunaan model mental dan menawarkan sumber arus bolak-balik secara langsung. Dua sensor gerak, yaitu berfungsi untuk perangkat aliran yang sangat baik untuk rumah dan keamanan rumah. 3 sensor gaya resolusi tinggi untuk mengubah gaya beban dan regangan menjadi resistansi atau hambatan susunan kawat tahanan di dalamnya berliku-liku sehingga memudahkan mendeteksinya. 4 set magnetic bumper berfungsi sebagai melindungi bagian mesin. 5 aksesoris pendeteksi gesekan berfungsi untuk mendeteksi gesekan. 6 friction tray alat untuk mengambil data. 7 track yaitu lintasan hard disk. 8 pengait sebagai alat untuk mengaitkan benda yang akan dikaitkan. 9 beban itu untuk mengukur massa sebuah benda tersebut. 10 karet gelang menghubungkan pengait sensor. 11 Pasco kapasiton software, yaitu mengolah data dari alat praktikum. 12 850 universal interface sebagai penghubung sensor gerak. Baik, untuk contoh dalam percobaan ini yang bisa saya ambil itu adalah
bola yang ditendang dan bergelinding secara terus-menerus. Apabila bola tersebut tidak mengalami gaya gesek, maka bola tersebut akan terus bergelinding sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga adanya gaya gesek dan bisa merambat laju geraknya bola bergelinding pada tanah. Itulah yang disebut dengan gaya gesek. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.